Punya kepercayaan diri besar untuk bisa meraih kemenangan, Tom Hai benar-benar nggak percaya ketika pada akhirnya dirinya harus kalah di laga kontra China. Meski begitu, di sisi lain ia yang masuk di awal babak kedua menjelaskan, memang sangat sulit untuk bisa membalikan ketertinggalan setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. 1 golnya nggak cukup menghindarkan timnas dari kekalahan. Di mana jelas, untuk kali ini Coach Shin bertanggung jawab atas pemilihan susunan starting line up tim Garuda, bukan? Erick Thohir atau PSSI pun menjelaskan bahwa akan langsung melakukan evaluasi setibanya timnas di Indonesia. Lantas apa sajakah poin-poin penting yang bisa jadi bahan evaluasi untuk skuad Garuda? Berikut ulasan selengkapnya. No regrets we met. Destiny awaits. Tanpa bermaksud untuk tidak menghormati Coach Shin Tae-yong, kali ini kami setuju jika keputusan-keputusan Coach Shin di laga kontra China dapat dikatakan memang layak mendapatkan kritik pada kesempatan kali ini. Pertama, soal susunan pemain atau starting line up yang digunakan Coach Shin. Pelatih asal Korea ini dinilai terlalu berani melakukan eksperimen di laga-laga krusial. Seperti di laga kontra China, di mana timnas Indonesia justru melakukan cukup banyak rotasi. Tercatat jika dibandingkan starting line up timnas di laga terakhir kontra Bahrain, 4 pergantian pemain dilakukan oleh Coach Shin di line up-nya. Seperti mengganti Jordi Amat yang mengalami cedera dengan Patinama, padahal Jordi adalah center back, sedangkan Patinama fullback, di mana dampaknya Coach Shin kembali menarik Verdong di center back. Selanjutnya adalah pergantian posisi Sandy Walsh yang tak dimainkan, dengan Asnawi muncul sebagai penggantinya. Mengganti Malik Rizaldi dengan Witan, dan yang paling mengejutkan yakni dicadangkannya Tom Hai untuk memasukkan Nathan yang kurang impresif di tengah, namun bagus saat main di wings. Padahal seperti kita tahu, Tom Hai adalah otak permainan tim. Ia adalah sosok utama yang membuat permainan tim Garuda cair dan memainkannya di babak kedua. Terbukti menjadi keputusan yang kurang tepat. Dari POV atau sudut pandang Coach Shin, ia mungkin berpikir bahwa dengan memainkan Tom Hai di babak kedua, timnas bisa mengambil keuntungan untuk mencetak gol di babak yang kedua. Dengan catatan, di babak pertama, timnas mampu mengimbangi China, alias nggak ketinggalan. Sayangnya, seperti kata Coach Shin, tim Garuda justru kehilangan fokus di babak pertama, yang membuat China unggul 2 gol. Usai Bakram Abduali mencetak gol lewat bola liar di kotak penalti, dan Nunes KW atau Suning Sang mencetak gol lewat skema counter attack. Ketinggalan 2 gol jelas membuat Tom Hai dan timnas harus bekerja sangat keras untuk membalikan kedudukan di babak kedua, di mana benar saja, meski menguasai penguasaan bola, menciptakan banyak peluang, timnas hanya mampu mencetak 1 gol lewat Tom Hai. Itu pun jelang laga berakhir. Hal yang membuat Tom juga nampak kecewa saat menyebut sangat sulit untuk bisa membalikan ketertinggalan usai tertinggal 2 gol lebih dulu. Usai pertandingan, Tom Hai yang diwawancarai oleh reporter AFC mengatakan, jika China juga bermain mirip dengan Bahrain, mereka membuang-buang waktu. Tapi terlepas dari itu, kita juga kehilangan 2 gol mudah. Menurut Tom Hai, timnas sudah bermain bagus di babak kedua, tapi sangat sulit untuk bisa comeback setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. I think it's a little bit the same as Bahrain. We play against a team, they waste time a lot, they fall down. They don't really play football, and then we concede 2 easy goals, and then we have to play against that. I think second half we play well, we are strong, but with 2-0 it's hard to come back. Di sisi lain, raut wajah sedih juga tergambar dari sosok Messi Hurst yang di laga ini hanya bisa bermain 1 babak saja. Pemain yang sebenarnya tampil dengan cukup baik itu harus menderita saat mengalami cedera ankle akibat duel dengan pemain China. Lihatlah bagaimana kakinya diperban saat berjalan di lorong stadion. Ini jelas pukulan baginya, yang gagal mendapatkan impresi positif di 2 laga awalnya bersama timnas Indonesia.
Sementara itu terkait dengan pergantian pemainnya di awal babak kedua di laga kontra China, Coach Shin menjelaskan jika itu terjadi karena Messi cedera dan Shine tak prima. 일단 전반에 3명의 교체 중에 2명의 선수가 수비를 교체했는데 일단 전반에 1명의 선수가 발목 부상이 와서 교체할 수밖에 없는 상황. 그리고 또 1명의 선수는 컨디션. Hasil kontra China sendiri jelas tak sesuai target yang sudah dicanangkan PSSI. Seperti kita tahu, di lawatan kita bulan Oktober ke Bahrain dan China, tim Garuda sejatinya berharap untuk bisa meraih minimal 4 poin. Tapi sayang, Coach Shin dan timnas hanya bisa mendapatkan 1 poin, gara-gara wasit di Bahrain juga. Tapi jelas, ini membuat evaluasi harus dilakukan usai laga kontra China, di mana seperti dilaporkan baru-baru ini, PSSI dan Erick Thohir akan melakukannya. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari China, saya akan mengadakan evaluasi, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Berbicara soal evaluasi, ada beberapa hal yang kami pikir layak mendapatkan pertanyaan nantinya. Pertama adalah soal keputusan-keputusan Coach Shin dalam melakukan eksperimen di laga penting. Kalau kata Coach Justin, itu nggak perlu dilakukan. Melakukan eksperimen-eksperimen di laga krusial jelas berbahaya. Coach Shin harus bisa memainkan para pemain yang sebelumnya bermain bagus. Jangan sampai pemain yang bermain bagus di laga sebelumnya justru dicadangkan. Kali ini gue kritik si Taeyong. Ya, gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Kedua, evaluasi soal pemilihan kapten. Seperti kita tahu, di laga ini Asnawi akhirnya kembali menjadi kapten timnas untuk menggantikan Jay Izzaz. Padahal di 3 laga terakhir, menghadapi Arab, Australia, dan juga Bahrain, Jay Izzaz ini selalu jadi kapten dan penampilannya sangat bagus dalam hal leadership hingga komunikasi ke pemain lain. Dan ketiga, keputusan Coach Shin tidak memasukkan Eliano di skuad timnas yang dinilai agak aneh, jika bukan karena cedera, melainkan hanya karena taktikal. Eliano ini pemain kelas Eredivisie, dan kami pikir kualitasnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Terakhir, jelas soal keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk pergantian pemain. Seperti saat baru menarik Asnawi di menit ke-85, padahal Asnawi gagal tampil impresif di laga tersebut. Terlepas dari hasil di laga kontra China, kita nggak boleh menyerah. Ini adalah kekalahan pertama timnas, dan sejauh ini pasukan Garuda sudah punya 3 poin. Untuk masuk 2 besar, kami pikir nggak realistis. Dengan sebaliknya, timnas harus fokus untuk bisa merebut tempat 4 besar. Peluangnya masih terbuka teman-teman, kita masih punya laga kandang kontra Bahrain dan China, yang semoga saja bisa dimanfaatkan untuk jadi kemenangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.